pagi semuanya. Kali ini bersama dengan Miss Eti yang akan menjelaskan tentang peraturan dan tata tertib di SMA Kristen Indonesia di tahun 2025. Dasar pemikirannya yang pertama adalah terwujudnya visi dan misi sekolah. Kemudian terwujudnya kondisi yang kondusif bagi siswa-siswi untuk belajar dan mengembangkan kemampuan serta potensi diri secara optimal. Yang ketiga, terwujudnya kebiasaan siswa-siswi untuk tertib diri, disiplin, dan melaksanakan tata tertib yang berlaku di sekolah. Peraturan dan tata tertib SMA Kristen Indonesia terdiri dari beberapa pasal. Pasal yang pertama adalah tentang kehadiran siswa. Di sini karena siswa berada di asrama, maka siswa diharapkan datang ke sekolah 10 menit sebelum KBM dimulai. Nah, pembelajaran ke KBM dimulai pada pukul 7.15. Jadi diharapkan siswa akan hadir pada jam 7:05. Di dalam kehadiran ini juga meliputi tentang bagaimana kalau siswa mau izin. Ya, misalnya izin apa saja, yaitu tidak masuk karena misalnya terlambat masuk sekolah atau masuk kelas, itu maka siswa harus izin ke guru piket dan diketahui oleh guru BK. Kemudian izin sakit. Izin sakit ini kalau misalnya itu di asrama saja, maka hanya perlu izin pamong asrama. Tetapi kalau lebih dari 2 hari, maka harus disertai dengan surat dokter. Dan terakhir, kalau misalnya izin keluar sekolah, misalnya izin untuk kegiatan yang lainnya, lomba dan sebagainya, ataupun untuk keperluan pribadi, maka siswa diharapkan untuk dapat mendapatkan izin dari guru piket dan diketahui oleh guru BK. Kemudian pasal yang kedua adalah yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Di dalam proses belajar mengajar ini ada beberapa hal yang dilarang atau yang tidak diperkenankan dilakukan siswa di dalam kelas. Misalnya keluar kelas tanpa izin dari guru. Kemudian menerima tamu atau telepon tanpa izin dari guru, makan dan minum di kelas, kemudian tidur di kelas, dan dilarang membawa HP atau laptop atau headset ataupun peralatan elektronik lainnya tanpa seizin guru. Jadi kalau memang pembelajaran membutuhkan memakai laptop, HP dan sebagainya, maka akan ada izin khusus dari guru. Kemudian masih dalam pasal kedua tentang himbauan, maka pada saat proses pembelajaran dihimbau untuk semua siswa bisa memanfaatkan jam istirahat dengan baik. Kemudian sebelum dan setelah jam sekolah selesai, siswa mengikuti peraturan asrama. Ya, pasal yang ketiga yaitu berhubungan dengan pakaian seragam. Ketentuan dari seragam itu setiap harinya berbeda. Senin dan Selasa itu merupakan menggunakan seragam OSIS. Kemudian ketentuannya ada perbedaan dengan cewek dan cowok atau siswa dan siswinya. Hubungan dengan pemakaian topi, kemudian dasi, ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Nanti akan terlihat di sini, ini contoh dari seragam OSIS yang dikenakan pada hari Senin dan Selasa. Kemudian di hari Rabu ini kita menggunakan seragam Boys Brigade. Jadi Boys Brigade adalah salah satu ekstra wajib di SMA Kristen Indonesia. Ketentuannya seperti ini untuk cewek dan cowok. Ada topi, ada ban lengan, ada ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu. Masih dengan pakaian seragam atau seragam Boys Brigade BB, itu ada 2 jenis yang dipakai, yaitu yang disebut dengan full uniform dan t-shirt uniform. Jadi itu contohnya seperti ini, full uniform, dan sebelahnya adalah t-shirt uniform. Kemudian seragam di hari Kamis. Nah, di hari Kamis kita menggunakan seragam batik bebas, di mana ketentuannya atasan batik bebas, bawahannya gelap, sepatu hitam, kaos kaki putih. Kemudian hari Jumat menggunakan kaos YPKI, seragam kaos YPKI seperti ini contohnya. Kemudian untuk cewek dan untuk cowok di seragam di kaos YPKI ini menggunakan kaos YPKI, kemudian celana jeans,
sepatu dan kaos kaki warna bebas. Jadi kalau di Jumat, sepatu dan kaos kakinya berwarna bebas. Kemudian misalnya belum mempunyai kaos JPKI, maka nanti bisa menggunakan kaos berkerak untuk hari Jumat. Ini contoh seragam olahraga untuk cewek dan cowok seperti yang terlihat di sini. Kemudian ketentuannya, seragam olahraga digunakan pada jam olahraga. Kemudian satu lagi seragam yaitu alma mater. Ya, ada di sini alma mater. Alma mater dipakai apabila ada kegiatan tertentu, misalnya outdoor, seminar ataupun kegiatan yang bersifat resmi. Kemudian ketentuan umum lainnya. Ketentuan yang umum adalah berhubungan dengan pemakaian kaos kaki. Untuk kaos kaki putih polos itu 10 cm di atas mata kaki. Untuk cewek roknya 5-10 cm di bawah lutut. Jadi tidak boleh yang pendek. Dan celana untuk siswa itu model standar. Model standar artinya dari atas ke bawah itu sama bentuknya, jangan menjadi model pensil, itu tidak diperbolehkan. Dan yang perlu diingat, tidak diperbolehkan memakai seragam siswa lain. Ya, ini harus diingat supaya tidak ketularan penyakit. Oke, selanjutnya pasal yang keempat adalah berbicara tentang aksesoris dan tata rambut. Contohnya misalnya untuk siswa, lihat, rambut disisir rapi. Kemudian dipotong juga dengan rapi dan dilarang mengecat dengan warna lain selain hitam. Untuk cewek tidak diperkenankan berhias atau make up. Kemudian dilarang juga mengecat rambut selain hitam dan rambut disisir dengan rapi. Selanjutnya pasal 5. Pasal 5 itu adalah pasal yang merupakan bentuk pelanggaran lain yang belum tertuang dalam aturan. Artinya yang di luar dari yang sudah saya sampaikan di awal. Ini berhubungan dengan etika, estetika, dan sopan santun. Misalnya tentang bagaimana kita harus saling menghormati di antara semua komponen yang ada di sekolah, baik itu dari kepala sekolah, guru-guru, karyawan, bahkan antar siswa, kemudian pamong dan sebagainya. Jadi semua komponen sekolah harus bisa menerapkan saling menghormati. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan, baik itu lingkungan di sekolah maupun di asrama, ataupun juga lingkungan atau menjaga kebersihan diri sendiri. Perilaku sopan santun diharapkan untuk tetap dijaga, bagaimana kita bersikap terhadap orang yang lebih tua. Kemudian menjunjung tinggi kultur dan adat budaya yang berlaku di sekolah ini. Kemudian menjaga keamanan dan ketertiban dengan tujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Selanjutnya pasal 6 tentang kebersihan sekolah. Nah, kalau kebersihan sekolah ini setiap kelas sudah mempunyai tiket, ya, mempunyai jadwal tiket di mana mereka bertugas untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, menjaga sarana prasarana sekolah, dan melaksanakan piket kelas. Jadi itu yang berhubungan dengan kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Pasal yang ketujuh adalah tentang administrasi sekolah dan yang lainnya. Nah, untuk administrasi sekolah, misalnya ini untuk pembayaran SPP atau uang kegiatan, uang asrama dan sebagainya itu dibayarkan setiap tanggal 10 pada bulan, setiap bulannya. Kemudian keterlambatan pembayaran akan diberikan surat pemberitahuan ataupun sanksi. Jadi nanti akan ada tagihan apabila siswa belum melakukan pembayaran. Siswa yang menerima DBS akan diperbaharui setiap tahun pelajaran. DBS itu adalah dana bantuan siswa atau berupa beasiswa yang diberikan oleh Yayasan YPKI kepada siswa yang kurang mampu. Nah, setiap tahunnya ini akan diperbaharui. Jadi akan dilihat kembali bagaimana siswa dalam akademiknya, kemampuannya dan sebagainya akan dilihat ulang. Kemudian hal-hal yang lainnya, misalnya berhubungan dengan kehilangan barang. Jika terjadi kehilangan barang, baik
itu di sekolah, di lingkungan sekolah, sebaiknya siswa wajib segera melaporkan ke guru kelas atau guru piket. Jadi jangan ditunda sampai hari berikutnya supaya bisa terlacak kronologi kejadian. Kemudian sehubungan dengan hal-hal yang dilarang. Ya. Hal-hal yang dilarang adalah yang berhubungan dengan merokok, berkelahi, penipuan, pemerasan, pencurian, perjudian, bullying, membawa atau menyimpan atau mengkonsumsi zat psikotropika, miras, menyimpan atau melakukan kegiatan pornografi dan pornoaksi, serta dilarang juga melakukan tindakan pelecehan, baik itu seksual, asusila ataupun menikah. Ya, jadi itu hal yang dilarang. Kemudian izin, sehubungan dengan izin, apabila siswa akan izin untuk pulang kampung harus diberikan dengan alasan kepentingan keluarga inti. Misalnya keluarga inti itu berarti yang kandung. Misalnya terjadi kematian, sakit parah dan sebagainya, tetapi harus disertai dengan izin kepala sekolah. Kemudian misalnya mendahului liburan semester yang ditetapkan sekolah, maka itu dianggap sebagai hal. Pasal yang ke-8 adalah tentang sanksi. Sanksi diberikan kepada siswa yang melakukan pelanggaran. Hal yang pertama dilakukan adalah adanya peringatan lisan. Nah, jadi secara lisan, baik itu oleh guru mapel ataupun guru piket atau bahkan guru BK akan memberikan peringatan lisan kepada siswa yang melanggar. Setelah diberikan peringatan lisan, maka akan ada peringatan tertulis dengan pemanggilan dan bimbingan wali kelas dan BK bersama orang tua atau wali. Jadi kalau sudah tahapannya ada pemanggilan, berarti itu sudah lebih serius pelanggarannya. Kemudian setelah dipanggil orang tua akan dibuat surat pernyataan yang bermeterai, diketahui orang tua, guru BK atau BP, wakil kesiswaan, kepala sekolah dan pihak asing. Setelah itu, hal yang terakhir yang bisa dilakukan adalah siswa diharapkan untuk pengajuan pengunduran diri dari sekolah atau mutasi ke sekolah atau bahkan dikeluarkan dari sekolah. Pasal yang ke-9 berhubungan dengan pemberian penghargaan prestasi. Pemberian penghargaan prestasi ini diberikan untuk siswa yang berprestasi di bidang akademis, non-akademis ataupun hadiah. Prestasi di bidang akademis bisa misalnya menang di lomba mapel ataupun bisa menjadi juara kelas dan sebagainya. Non-akademis prestasi di bidang olahraga, kesenian dan sebagainya. Sedangkan untuk hadiah itu misalnya siswa mengikuti perlombaan di pihak lain dan mendapatkan atau di lembaga lain dan mendapatkan hadiah, maka itu bisa menjadi penghargaan bagi siswa tersebut. Sekarang masuk pada jenis pelanggaran. Di SMA Kristen Indonesia itu ada 3 macam jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Yang pertama, pelanggaran ringan sering disebut juga dengan pelanggaran kartu putih. Itu hal-hal yang berhubungan dengan pakaian seragam, penampilan, kesopanan, kebersihan, dan kedisiplinan. Pelanggaran yang terjadi akan dicatat oleh guru piket. Kemudian diberikan teguran lisan dan pendampingan wali kelas. Ya, jadi guru piket nanti juga akan dibantu oleh tim PDS, ya, tim PDS sekolah. Kemudian setelah diberikan teguran lisan dan pendampingan wali kelas, kemudian diberikan sanksi mendidik. Nah, sanksi mendidik itu bisa berupa membuat esai atau meringkas buku dan sebagainya. Kemudian akumulasi pelanggaran 20 kali diberikan teguran tertulis oleh guru BK. Jadi kalau sudah sering melanggar yang ringan, pelanggaran-pelanggaran yang ringan tadi, maka akan mendapatkan teguran tertulis dari guru BK dan membuat surat pernyataan. Akumulasi pelanggaran 25 kali, maka sudah masuk ke kategori umum. Nah, yang menjadi penanggung jawab dalam pelanggaran ringan adalah tim PDS, guru mapel, guru piket, wali kelas, guru BK, dan siswa.
Masuk kepada jenis pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran sedang atau masuk di kartu kuning. Nah, kartu kuning ini yang termasuk dalam pelanggaran di sini adalah misalnya merusak inventaris sekolah dengan sengaja. Kemudian tindakan yang melanggar kesusilaan, etika dan norma. Melecehkan bapak atau ibu guru, karyawan dan sekolah. Memprovokasi terjadinya pelanggaran. Merokok di lingkungan dan dalam kegiatan sekolah atau asrama. Menyimpan dan mengedarkan rokok di lingkungan sekolah dan asrama. Oke, jika melanggar pada pelanggaran kartu kuning, maka kalau itu dilakukan satu kali pelanggaran tersebut, maka siswa akan diminta oleh guru BK untuk menuliskan kronologi. Kemudian memberitahukan kepada orang tua. Jadi sudah ada komunikasi di sini sekolah dengan orang tua. Dilakukan pembinaan norma, ya, norma-norma yang berlaku, diberikan teguran dan surat pernyataan serta pemberitahuan ke orang tua. Misalnya itu pelanggarannya adalah merusak inventaris, maka siswa wajib mengganti inventaris yang dirusak. Kalau misalnya itu melanggarnya 2 kali, maka akan dilakukan pemanggilan orang tua. Jadi kalau sudah 2 kali langsung orang tua akan dipanggil, diberikan sanksi fisik dan sosial, kemudian laporan pelanggaran kepada orang tua. Kalau itu sudah masuk pada 3 kali pelanggaran kartu kuning, maka masuk kepada kartu merah atau pelanggaran berat. Dan pemberitahuan serta pemanggilan kepada orang tua. Jadi ini sudah warning kalau sudah masuk ke kartu merah. Kemudian penanggung jawabnya ada guru mapel, guru piket, guru wali kelas, DP, wakil kesiswaan, kepala sekolah, pamong asrama, bahkan juga lembaga atau instansi terkait. Jadi misalnya ini sudah melibatkan konselor, psikolog, rohaniawan, kalau itu sudah masuk pada ranah yang lebih berat, ya, bahkan sampai kepada kepolisian. Kemudian jenis pelanggaran yang terakhir adalah jenis pelanggaran berat atau disebut kartu merah. Yang masuk dalam kategori ini adalah akumulasi dari pelanggaran sedang tadi, kemudian misalnya melakukan pornografi dan pornoaksi, berkelahi di lingkungan asrama dan sekolah, memiliki, menyimpan, mengedarkan dan mengkonsumsi miras dan narkoba, melakukan tindakan asusila dan mencemarkan nama baik sekolah, kriminalitas dan segala bentuk pelanggaran yang melibatkan hukum atau pihak kepolisian. Jadi kalau sudah masuk kartu merah, diperhatikan nanti ya untuk sanksi-sanksinya. Jika siswa melanggar atau melakukan pelanggaran berat, maka akan ada pembinaan ataupun pemanggilan terhadap orang tua atau wali. Jadi dilakukan pembinaan kepada siswanya dan dilakukan pemanggilan terhadap orang tua. Setelah itu, di hadapan orang tua akan membuat surat pernyataan bermeterai dan diberikan sanksi. Sanksi ini bisa berupa pemulangan sementara, skorsing. Skorsing ini bisa macamnya dipulangkan ke rumah ataupun diberikan tugas yang lainnya dari pihak sekolah. Dan waktunya sesuai dengan kesepakatan dari sekolah dan asrama. Kemudian pengembalian kepada orang tua atau disarankan untuk mutasi. Jadi ini kalau sudah sampai tidak bisa dibina siswanya, tidak bisa diperbaiki lagi, maka secara terpaksa bisa sekolah mengembalikan kepada pihak orang tua atau menyarankan ke orang tua untuk melakukan mutasi. Dan perlu diperhatikan di sini, ketika sudah melakukan, ada siswa yang melakukan pelanggaran berat, maka sekolah berhak untuk langsung mengembalikan siswa kepada orang tua tanpa terlebih dahulu membuat surat pernyataan dengan pertimbangan dari pihak asrama melalui rapat bersama antara sekolah dan asrama. Jadi perlu diperhatikan ketika sudah mencapai pada melakukan pelanggaran berat yang kategorinya mungkin sudah sampai kriminalitas dan sebagainya, dan sekolah berhak untuk mengembalikan kepada orang tua. Dan di sini ketika sudah masuk kepada pelanggaran berat, maka penanggung jawabnya kita sudah melibatkan dari pihak luar. Yang tadi saya sebutkan ada konselor, rohaniawan, kepolisian, bahkan KPAI atau psikolog, Komnas dan sebagainya. Ya, demikian tadi adalah peraturan dan tata tertib yang berlaku di SMA Kristen Indonesia.
Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, bisa menghubungi Miss langsung WA ataupun bisa melalui Google Classroom yang sudah Miss buat. Terima kasih, Tuhan berkati.